Bang, bisa dijelasin nggak Bang, hari ini kedatangannya melaporkan siapa? Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini kami dari kantor hukum Reels dan Rekan yang beralamat di Tebet mendampingi pelapor saudara Johan dalam perkara ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh akun YouTube, live streaming dari TikTok yang di streamingkan ke akun YouTube Benteng 77 yang diduga dilakukan oleh saudara inisial AG. Penistaannya itu boleh dijelaskan Pak? Penistaan itu dalam channel YouTube-nya itu menyampaikan, ada bahasanya menyampaikan bahwa salah satunya Nabi Muhammad itu takut air kalau berak. Ya. Kemudian ada juga bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan tukang kawin dan jual beli manusia, human trafficking. Itu beberapa bagian dari yang disampaikan dalam akun YouTube tersebut. Jadi pasal yang kami laporkan adalah pasal pelanggaran Undang-Undang IT, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait pasal 28E dan pasal junto pasal 45, juga Undang-Undang KUHP pasal 156, ya. Itu yang kita laporkan terhadap terduga atau terlapor yang kita sampaikan pada SPKT pada malam hari ini. Dalam laporan itu bahwa alat bukti apa aja? Alat bukti yang kita sampaikan ke penyidik adalah print out dari channel YouTube yang menyampaikan ujaran kebencian. Awal mulanya Bang, bisa ceritakan sampai akhirnya menemukan adanya. Nah, mungkin itu bisa langsung di pelapornya, tapi kami laporkan peristiwa ini peristiwanya pada tanggal 28 Oktober 2024. Klien kami, saudara Johan, menemukan akun YouTube tersebut. Dia menonton akun itu, menemukan ujaran kebencian terhadap agama Islam, khususnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu yang dia nonton. Ini pelaporannya dari satu lembaga atau dari perorangan? Dari mewakili lembaga, dari Pak Johan. Lembaganya apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Apologet Islam Indonesia, DPW Jabodetabek, alhamdulillah telah melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Agatha dengan akun 77 ya. Benteng 77 akun YouTube. Atau YouTube 77. Alhamdulillah barusan sudah kita selesaikan pelaporannya. Semoga nanti kita berlanjut ke tahap berikutnya. Harapannya mudah-mudahan dengan pelaporan ini tidak ada lagi namanya penista-penista, dan ini sebagai efek jerak. Kita pengen adem ayam di NKRI ini. Oke, itu dulu dari saya. Silakan. Dari pihak pengurus. Dari pengurus API Ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari API Jabodetabek, mendapat mandat dari API Pusat untuk melaporkan hal ini yang dilakukan oleh Pak Johan, agar hal-hal penistaan agama yang dilakukan di media sosial tidak terjadi lagi karena meresahkan toleransi umat beragama. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya akan tidak lanjuti dan tertangkapnya saudari Agatha ini sebagai efek jerah. Pak, ini kan saya lihat nih dari API ya, ini kan sekarang lagi riuh nih, lagi rame saling lapor. Apakah ini karena timbulnya saling lapor itu jadi pada saling lapor ini, atau memang udah meresahkan banget si Agatha itu? Dilihat dari video yang kita berikan ke pengawas, memang penistaan terhadap Nabi Muhammadnya sudah keterlaluan, bahwa Nabi Muhammad menjual manusia, Muhammad itu tukang kawin, takut sama air. Itu hal yang tidak pantas dilakukan sama umat beragama. Bisa dilihatin Pak? Ini LP-nya. Iya, LP-nya. Iya Pak.
Oke, terima kasih semuanya. Aman? Alhamdulillah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Unirifa menampol para Polycarpus polemikus dan penghujat agama dari kalangan sebelah tentunya. Tidak akan pernah kita biarkan para penghujat dan para penista itu tidur nyenyak dan tenang-tenang saja, karena negara kita adalah negara demokrasi. Kita memiliki hak jawab, hak untuk mengeksplor para penista agama agar ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Teman-teman, viral dan terkenal Agatha of Palermo. Rasain ya. Yang dilaporkan Unirifa kok yang viral Agatha. Nah, mari kita lihat dulu. Tapi sebelumnya kita intro dulu ya. Tara, akhirnya si Agatha Palermo viral juga guys. No viral, no justice. Hilang akunya. No viral, no justice. Sepertinya ini yang tepat untuk disampaikan saat sekarang ini. Ketika ada kasus yang viral, itu baru akan terangkat, terungkap, dan akan diurus. Tetapi yang tidak viral itu akan lambat ya. Tapi alhamdulillah, berkat pelaporan-pelaporan dari pihak umat Kristen kepada umat Islam, para apologet Islam, ternyata justru menaikkan Agatha sebagai penghujat di Indonesia. Mari kita simak videonya dari akun YouTube Dodi Sefriadi, salah satu YouTuber yang aku juga cukup banggakan karena beliau ini sudah hampir 767.000 subscriber dan juga banyak memviralkan para penghujat-penghujat agama Islam, dan seperti Lina Wijaya dan si anak Bata ya kan. Dan yang sudah ditangkap itu si anak Bata, tinggal menunggu Agatha, si Edwin Kayapas, Lina Wijaya, si The King, dan yang lain-lainnya nanti menyusul Sofiato dan yang lain-lainnya. Nah, kita mau lihat dulu nih videonya sebelum kita membahas Agatha. Ini dia. Woi, direkam dong, ini asik. Ini Quranmu ini ya. Ini Quranmu itu di bawah kaki saya. Nih, Quranmu itu di bawah telapak kaki saya. Butuh pengendor nih, butuh masa. Turun gitu. Itulah dia gitu. Nah, ini api ini udah siap untuk bergerak. Kami pusing banget nyari umat yang mau turun ke pelaporan dan pernyataan sikap. Alhamdulillah asbab Ustaz Wafiq ini bismillah dipertemukanlah dengan Yai dan keluarga FPI gitu. Siap kita melakukan itu. Nah itu bukti udah lengkap. Bukti penghujatan wilayah kita tahu tapi alhamdulillah nggak tahu. Wilayah Jakarta Tangerang. Jakarta Tangerang betul ya. Antara Jakarta atau Tangerang daerah situ lah ini penghujat satu nih. Penghujat banyak. Ini petingginya nih. Iya. Nah itu Pak Haji tolongin. Nah udah gitu ini betina nih. Penghujatnya betina nih. Akunnya Agatha. Buknya udah ada. Nanti aku share lah ya. Nanti begini misalnya nih, Mas Wafi, Kiai, kami minta bantuan support massa untuk turun dalam rangka kegiatan ini kontak. Nanti disebar baru turun. Siap. Nah itu kami tuh butuh urusan otak kan tadi. Pokoknya urusan ini, Kiai, ini kami mau melaporkan ini, Kami butuh support massa. Masalahnya begini, kasusnya begini. Oke, langsung terus. Oh, ini ada begini nih, turun semua ke sana. Begitu doang. Kalau suruh mikir ini gini kami nggak bisa. Bukan mikir, laporan. Nah itu paling gitu paling. Nah itu kan sesiap FPI kapan bisanya, sesiap itu juga kami bisa coba kasih contoh. Akhirnya FPI akan turun tangan juga menghadapi ataupun melawan penistaan agama yang dilakukan oleh Agatha. Ini dua organisasi bergabung. Yang pertama API, Apologet Islam Indonesia, yang kedua FPI, Front Persaudaraan Islam. Saat ini susu nabati Officer Gold
Oke, itu dulu video dari Dodi Sefriadi teman-teman, di mana Bang Dodi Sefriadi menunjukkan bahwa adanya sinergi antara APII dengan FPI untuk melawan penghujatan yang dilakukan oleh satu perempuan yang kehujatannya itu udah luar biasa banget di TikTok. Bahkan dia tidak mau menghadapi kita. Kita udah tantang dia, tapi yang ada adalah dia minta uang 200 juta melalui mulut Lina Wijaya, teman-teman. Dan itu ada kesaksiannya di YouTube aku, di YouTube Bang Zuma, ketika Lina Wijaya sebagai seorang penghujat juga pernah masuk ke komal aku. Komal itu kalau di istilah TikTok itu adalah room diskusi ya teman-teman. Nah jadi si Lina Wijaya ini pernah masuk ke komal aku. Jadi dia bilang bahwa Agatha RK itu ketika mau diskusi minta uang 200 juta sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi karena mereka mau menghindar untuk berdebat dengan kami. Artinya orang ini tuh tidak mau diajak untuk bicara baik-baik. Maksudnya untuk membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah penistaan dan tidak ada dasarnya. Nah, tetapi yang mereka lakukan apa? Mereka hanya buka komal untuk mencari uang untuk kehidupannya masing-masing dengan cara menghujat agama orang lain. Beda seperti komal-komal yang kita lakukan itu apa? Kita membuka komal itu untuk berdiskusi, untuk tanya jawab, untuk mereka menjelaskan iman mereka dan kita mempertanyakan iman mereka dan mereka pertanyakan iman kita atas kesepakatan suka sama suka tuh. Dan kita mencoba untuk meminimalisir penghujatan dengan cara apa? Punya moderator, ada timer. Dari dulu kita selalu begitu. Tolong kalau diskusi ada timer dan timer moderator dan juga tema. 3 faktor penting dalam ranah dialektika supaya tidak terjadi penghujatan. Kenapa? Kalau ada timer, kita akan melihat siapa yang berbicara menggunakan fakta-fakta dan siapa yang berbicara atas asumsi liar. Nah, sementara kalau ada moderator, ada yang mengatur diskusi. Nah, itu yang terjadi. Di komal saya sendiri, itu saya tema setiap harinya itu hampir setiap hari, Nonis bertanya, Unirifa menjawab. Saya kalau masuk ke komal-komal Kristen itu kalau mereka sudah keterlaluan membahas agama saya, baru saya naik seperti yang terjadi kepada Rum Torosaki kemarin. Ada salah satu orang yang mengaku Islam tapi mengatakan Tuhan itu Allah itu baru muncul. Kan kurang ajar tuh. Saya mau menampol dia dengan data di kitab sucinya. Nah, saya nggak percaya di Islam bisa jadi dia oten menyamar. Jadi saya ada tipe orang fighting. Saya fighter ya, saya akan bertarung melawan penghujat. Tapi kepada orang-orang yang akademis, saya akan menjadikan dia teman diskusi. Dan saya sudah mencontohkan banyak diskusi di Riva MOW. Riva MOW itu adalah salah satu YouTube yang tidak dimonetes, tapi akan saya selalu tampilkan diskusi-diskusi saya bersama orang-orang Kristen. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kenapa? Karena tidak semua orang Kristen itu datang betul-betul membutuhkan jawaban. Di antaranya memang sengaja menghujat seperti yang dilakukan oleh Agathal Palermo ini. Nah, si Agathal ini sudah lama kita biarkan, kita tidak bisa menjawab. Saya sendiri tidak bisa menjawab karena saya tidak diizinkan masuk ke komal dia, by the way. Karena apa? Dia tidak pernah mau diajak diskusi dua arah. Biasanya kalau saya masuk ke komal dia, kalau dia sudah lihat bahwa anak dama saya, biasanya diblok. Kalau diblok, abis itu saya naik terus diturunkan. Nah, inilah ketidaksanggupan dia menghadapi saya menggunakan metode diskusi untuk menentukan siapa yang lebih benar ketika berbicara. Apakah Agathal itu punya punya data atas hujatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara kalau saya katakan bahwa Yesus itu mati terkutuk, itu ada datanya, bukan sesuatu yang saya ada-adakan. Ya, karena dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan ada di dalam Taurat dikatakan terkutuklah orang yang mati di tiang salib, bahkan Yesus dikatakan menjadi kutuk. Jadi ada tertulis, yang saya sampaikan itu justru yang tertulis itu biarkan mereka yang merepresentasikan. Tapi yang terjadi dengan Agathal adalah dia membuka komal khusus untuk menghujat. Bukti-bukti yang kita bisa lihat ketika dia sebagai penghujat itu adalah dia tidak mengizinkan para apologet Islam untuk menjawab pertanyaan dia. Dia hanya ingin menaikkan orang Islam yang awam, tidak pernah diskusi lintas agama, tidak mengerti kristologi untuk diolok-olok, diprovokasi supaya menimbulkan kemarahan di publik. Nah, nanti saya khawatir nih. Orang ini khawatir memang sengaja untuk membuat rusuh di Indonesia supaya kita emosi umat Islam. Nanti kalau kita sudah emosi, dia akan framing tuh umat Islam tuh mayoritas tuh jahat. Hati-hati umat Islamnya, boleh saja FPI turun tangan, turun ke jalan, tapi dengan catatan seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita jangan mengikuti si Agathal ini ya. Dan saya berharap tidak ada umat Islam yang terpancing sama sekali untuk berbuat anarkis, walaupun kita benci sekali dengan pernyataan-pernyataan si Agathal ini. Tetap kita kondusif karena kita sudah punya penegak hukum, kita punya polisi, punya tentara, punya pengacara, punya hakim. Jangan sampai hakim dan pengacara kita adalah orang-orang yang berpihak kepada agamanya. Bahaya juga kita nanti ya. Jadi hati-hati ya. Kita juga harus pantau nih para pengacara dan hakim yang berbeda keyakinan dengan kita. Benarkah mereka objektif? Kita akan baca dari mensrea mereka ya. Dari postingan-postingan TikToknya kita tahu kalau mereka itu objektif atau tidak. Kita lanjut lagi ya. Bagaimana tanggapan di YouTube
Dodi Sefriadi ini terkait penistaan yang dilakukan teman-teman ya. Karena saya lagi iklannya kita lewat dulu aja. Perlihatkan lagi. Mak di awal video tadi bahwa FPI, Front Persaudaraan Islam, akan turun tangan menghadapi ataupun melawan yang namanya Agatha ini, penghina agama Islam. Ya, terlepas kontroversinya FPI masalah nasab dan lain sebagainya, itu saya rasa bisa dibahas di ranah yang berbeda. Tapi dalam hal ini, dalam hal perlawanan FPI kepada penista agama Islam, saya pribadi sebagai umatnya Rasulullah, begitupun juga teman-teman sebagai umatnya Rasulullah mestinya mendukung juga nih gerakan FPI dalam melawan penghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hinaannya itu udah benar-benar parah sekali. Nabimu Muhammad, wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem, gimana? Itu nabimu kelaminnya satu, harusnya dimasukkan ke lubang satu. Kenapa lubangnya banyak? Apa salahnya? Ya salah. Nah, Nabi kok suka jual budak, gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang, ini human trafficking. Yang semua channelnya itu menghujat Islam, menghujat Nabi Muhammad. Orang Jakarta ini terang-terangan. Apakah kita diam atau tidak? Nasihati sudah, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan sudah, dengan cara lapor ke pihak berwajib sudah semua. Tapi tetap setiap malam mereka itu menghina, menghujat. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz Wafi, Masya Allah, Barakallah, melalui Ustadz Wafi, kita akhirnya mendapatkan perhatian dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ya. Alhamdulillah ya Allah. Allah punya cara bagaimana mempertontonkan para penghujat-penghujat ini di hadapan publik menggunakan lisan-lisan para apologet. Ustadz Wafi, salah satu Ustadz apologet kita, sudah mempertontonkan, memperlihatkan penista agama ini ke hadapan publik. Kalian yang tidak memiliki rasa benci di hati kalian atas penistaan ini, bertanyalah kepada diri kalian, ada apa dengan kalian? Ketika Nabi kalian dikatakan human trafficking, menjual budak, maka kalian tidak ada sakit hati? Tanyalah kepada diri kalian, dosa apa yang telah kalian buat sehingga hati kalian tidak memiliki giroh mencintai Nabi kalian? Ya, kami para apologet bertahun-tahun menghadapi itu. Apakah mental kami tidak kena ketika kami mendengarkan penghujatan terhadap Allah, terhadap Nabi kami? Hei, kami tidak perlu memperlihatkan tangisan kami di hadapan umat. Cukup kami bersuara lantang di hadapan publik, menunjukkan siapa penista sejati, kita umat Islam atau mereka. Dengan berhujah, dialog, debat, inilah kami para apologet lakukan hampir setiap hari. Kami membantah syubhat mereka, menjawab pertanyaan mereka, mengkomparasi, membuka fakta bahwa mereka penghujat Tuhan. Kami umat Islam membongkar cara berpikir mereka tentang Tuhan mereka, sehingga kita tahu bahwa mereka menghujat Tuhan. Salah satu doktrin yang diajarkan oleh pendeta atau apologet mereka, yang ketika saya ulangi kembali di ruang publik, saya dituduh menista, adalah doktrin satu batang dua telur. Saya ulangi, doktrin satu batang dua telur. Ini adalah doktrin yang diajarkan oleh pendeta Pak JJ. Saya nggak tahu kalau dia ini pendeta atau siapa, tapi dia adalah seorang pendiskusi lintas agama. Ya, saya tidak tahu. Nanti saya putarkan satu batang dua telur, doktrin yang diajarkan oleh siapa namanya, Pak JJ, teman-teman ya. Dimana doktrin ini ketika saya ucapkan kembali di publik ya, setelah bertahun-tahun disondingkan, diajarkan oleh Pak JJ, saya justru dituduh menista agama Kristen. Keterlaluan ya. Saya akan tunjukkan bahwa umat Islam itu umat yang berakal, berbicara menggunakan hujah. Kalian jual, kami borong. Kalian cubit, kami bisa tampol loh. Kami nggak perlu menghujat sembahan kalian karena itu terlarang dalam agama kami. Tapi ketika kalian berbicara tentang agama kami tampol kalian bolak-balik. Pakai kitab kalian. Pakai kitab kalian. Dan si Agatal ini telah viral teman-teman ya. Mari kita lihat lagi bagaimana video si Agatal ini.
Betul kata Allah, walam tarda ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam surah An-Nisa ayat 140, Allah mengharapkan kita duduk dengan mereka hatta yahudu fi hadithin ghairi, sampai mereka membicarakan orang lain. Ketika mereka menghina Islam, maka kita harap duduk dengan mereka. Tapi mau tidak duduk bagaimana? Setiap malam mereka melakukan banyak yang nonton dan yang komentar itu dari mereka ini semua yang mendukung, ya ulama saja Islam ini ke arah. Dia pada HP-nya nggak fungsi. Iya, kita maka Al-Fakir dari Apologet Islam Indonesia mengajak kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada yang paham hukum, mungkin teman-teman ada yang lawyer istilahnya ya, pengacara. Maka Al-Fakir meminta bantuan, ayo kita bareng-bareng laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai. Jadi jahilul musyrikin kata Rasulullah, yang pertama bi amwalikum atau bi anfusikum atau bi alsinatikum, lakukan seminimal mungkin. Yang kita bisa, oh saya adalah seorang pengacara, saya laporkan kepada pihak berwajib, bisa itu lakukan. Atau hanya komentar saja bahwa Islam ini adalah begitu, terserah. Jangan kemudian diam, karena diam itu apalagi cuma ikat dalam hati, wadhalika al-afun iman. Siap-siap aja tuh Agatha ngelawan FPI. Kabarnya per tanggal 1 ini, tanggal 1 November ya 2024 ini, FPI dan API sedang melaporkan Agatha ke Polda Metro Jaya. Dan masih banyak lagi pelaporan-pelaporan lainnya yang sudah masuk ke pihak kepolisian. Bahkan ada pendeta yang juga melaporkan Agatha. Coba kita lihat nih videonya teman-teman ya. Jadi Bang Sul dari umat Muslim ya akan melaporkan, dan ada Pak HTD dari pihak Kristen yang juga ikut mendukung. Nah ini Pak Pendeta Henry Tan ya, ini salah satu pendeta senior yang setahu saya ya, beliau ikut bersama umat Islam. Teman-teman, kemarin sudah ada postingan dari Umar Al-Fariski bahwa sebenarnya Pak Pendeta Henry Tan itu tidak ikut melapor, tapi ikut menjadi saksi, maksudnya ikut mensupport pelaporan. Kalau nggak salah boleh cek di YouTube-nya Umar Al-Fariski deh. Tapi saya nggak tahu nih apakah betul Pak Henry Tan melapor atau tidak, tapi dari Umar Al-Fariski saya lihat begitu. Cuman yang penting saya tahu nih suara yang bicara nih, ini Ko Amin Wijaya nih. Dia salah satu pendiskusi lintas agama juga dari Warnes tuh. Saya udah pernah ketemu tuh sama Ko Amin tuh, saya udah pernah ketemu tuh. Dan hubungan saya sama Ko Amin tuh baik-baik aja, tidak kayak yang lain-lain gitu ya. Nah, Ko Amin Wijaya ini bukan penganut agama Tritunggal guys, dia adalah seorang Sabelian kalau nggak salah, sama dengan Pak Joshua Tehu. Mereka itu membidatkan atau menyesatkan ajaran Tritunggal sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Amin Wijaya itu suaranya Amin Wijaya tuh, saya dengar ya, yang diputarkan videonya oleh Dodi Sefriadi. Mari kita simak lagi. Melaporkan Agatha ke kantor polisi juga teman-teman. Coba kita lihat nih. Kami melawan yang memecah belah persatuan antar umat beragama, yang membentur-benturkan umat keyakinan agama satu kepada dengan agama yang lain. Tidak peduli, itu pun kadang-kadang dari kelompok yang ngaku-ngaku dari kekristenan. Ya bagi kami yang hujat, caci maki, ya membentuk. Ya benar teman-teman, Pak Henry tadi ini salah satu pendiskusi atau pendebat yang tidak mau masuk ke ranah hujat menghujat. Aku senang sama dia nih kalau diskusi, makanya dia sering diskusi sama Pak Dondi kan. Karena dia bukan tipikal penghujat seperti Agatha yang mengaku dari ortodok. Nah, aku aja sama Pak Henry tadi itu hubungannya baik guys, bahkan dia itu salah satu orang yang pernah ketemu sama aku, dan kita silahkan tanya saja sama beliau, Pak Henry Tan, Bang Luga Tambunan, Joshua Tehu, dan rata-rata anehnya adalah mereka yang baik kepada kami itu dianggap bidat tahu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang baik kepada kami, dan kami kalau diskusi itu ya diskusi aja pakai argumentasi, bukan menggunakan kebencian pribadi. Nah kita lanjut lagi ya, lihat si video si Agatha ini ya. Membenturkan sehingga toleransi ini menjadi tercerai-berai, itu yang kami tidak setuju. Kadang-kadang kami berhadapan dengan orang-orang yang dari kelompok sendiri, mereka mengaku-ngaku dari kekristenan. Seperti hari ini kami dengan sahabat-sahabat saya dari kelompok Muslim, yang kami tidak suka itu adalah membentur-benturkan, mencerai-beraikan yang namanya kerukunan. Mereka mengatasnamakan Kristen. Saya juga Kristen ya Pak. Daripada perintah daripada Tuhan Yesus sama Al-Quran pasal 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku. Tapi mereka malah membahas agama orang lain. Ya, gitu ya Pak. Caci maki itu yang nggak boleh. Lalu membentur-benturkan, caci maki. Itu kayaknya suara Ko Amin Wijaya deh. Setahu aku tuh suara Ko Amin Wijaya. Kayaknya iya deh. Ko Amin sama Pak Henry Tan deh kayaknya. Kayaknya sih. Yang menghujat-hujat, merendah-rendahkan sesembahan
keyakinan lain, ya kitab keyakinan lain, junjungan keyakinan lain, itu yang tidak boleh. Itu yang kami berdiri di sini mengatasnamakan kerukunan umat beragama, toleransi. Ya, ini videonya teman-teman ya. Jelas ini adalah Pendeta Henry Tan. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga beliau ini ya. Kalau analisa saya, kenapa Pak Pendeta Henry Tan ini ikut serta melaporkan Agatha? Karena beliau ini tidak ingin ada terjadinya bentrok antar dua ajarannya, suka masukin. Zainab itu kelihatan dia seksi, terus Baginda Nasir. Sami mantunya. Dalam hal ini setiap malam mereka live seperti itu. Masa iya mau kita biarkan negara kita ini chaos, terjadi benturan dua agama, bentrokan dua agama, saling perang. Betul teman-teman. Terkadang ini yang saya selalu ungkapkan ke publik ya. Kalian kalau masuk ke ranah diskusi lintas agama, persiapkan mental kalian. Jangan ketika kalian kalah debat, kalian akhirnya memprovokasi orang supaya bertengkar. Nah, dan viralnya Agatha ini teman-teman ya, kalau kita lihat di banyak sekali situs ya, itu sebenarnya asal muasalnya dari pelaporan yang dilakukan oleh salah seorang pengacara bernama Dosma Sijabat. Dan ini akan kita ulik dan kita bahas. Kita angkat dulu ya videonya. Apabila itu tidak ditindaklanjuti, maka saya akan khawatir Nora Aritonang serta Bang Zuma ya mungkin. Apabila itu tidak ditindaklanjuti, maka saya akan khawatir akan terjadi Ambon di kedua nanti di Kota Medan ini. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sehingga saya berharap kepada pihak kepolisian untuk terus menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah ada, segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi orang-orang atau oknum-oknum yang menjelek-jelekan agama. Sementara saya sendiri, saya beragama Islam. Di dalam agama Islam sendiri itu dilarang untuk menjelek-jelekan agama. Itu sudah diatur. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Kita tidak boleh menjelek-jelekan, mencampuri urusan agama orang lain. Kita urus saja agama. Ini orang tidak tahu ya, ini gara-gara mereka inilah si Agatha, akhirnya si anak Batak ketangkap, si Agatha terbongkar penghujatannya, Lina Wijaya terbongkar penghujatannya, dan sebentar lagi semua para penista itu akan terbongkar seperti kiamat. Mereka satu circle ya. Nah, mereka ini tidak tahu, teman-teman, mereka ini tidak mengerti apa yang disebut dengan diskusi lintas agama. Justru kita hadir karena penghujat ini adalah orang yang membuka koma seenak udelnya, dan kita membantahi apa yang mereka tuduhkan kepada agama kita dengan mengajak mereka untuk duduk bersama, kita diskusikan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi pendiskusi malah dilaporkan, sementara yang monolog menghujat agama Islam terang-terangan mereka tidak dilaporkan nih. Nih ya, organisasi ini aku nggak tahu nih. Kalau nggak salah ini dari HBB ya. Horas Bangsa Batak ya. Lucu, mereka katanya membantah intoleran. Mereka mau menghilangkan intoleran. Tapi yang dilaporkan dari pihak Islam yang belum jelas kasusnya, yang masih bisa diperdebatkan, yang masih bisa dijelaskan. Ya, saya contohnya, mereka menuduh saya menista Tritunggal dikarenakan saya mengumpamakan Tritunggal dengan satu batang dua telur. Padahal itu adalah pengajaran dari pendeta mereka. Tahu nggak mereka itu? Nggak tahu karena mereka nggak pernah nonton diskusi lintas agama. Ini videonya teman-teman ya, saya tunjukkan 4 tahun lalu Pak JJ, handphonenya masih aktif. Bahkan Pak JJ sudah meminta maaf teman-teman ya. Saya tekan Pak JJ, ini gara-gara kamu nih ngajarin saya nih. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sadar kalau mereka itu kebanyakan asumsi liar, suka-suka mereka aja menjelaskan iman mereka. Ketika kita kutip penjelasan mereka, kita sampaikan di publik, mereka potong video kita, ketika kita sedang berdiskusi, membuktikan bahwa mereka itu semuanya banyak asumsi. Akhirnya apa? Mereka bilang kita yang menghujat agama mereka. Sama nih, Bang Zuma dilaporkan karena membakar baju yang dikirim sama Lina Wijaya. Wajar Bang Zuma membakar, di situ tertulis Tuhan berbentuk burung merpati. Dosa lah Bang Zuma membiarkan itu. Ada orang yang nawar-nawarin baju misionaris, tiba-tiba kita terima, ya nggak mungkin. Enak aja. Kita udah tahu kita apologet, kita membantah syubhat, kita anti pemurtatan, kita anti kepada Tuhan yang berbentuk. Tiba-tiba dia datang bawa-bawa baju. Nah kan lucu kan, itu Lina Wijaya tuh yang antar baju kepada kita yang lagi ada acara APII di Bandung waktu itu. Dia datang mempersiapkan baju.
Tapi si kelompok orang-orang ini yang melaporkan ini justru melaporkan saya sama Bang Zuma sama Nora Aritonang yang ketika waktu itu melakukan reaksi atas aksi. Tapi mereka tidak melaporkan si anak Bata, si Agatha. Dan lucunya Lina Wijaya dijadikan sebagai saksi. Malah bersekongkol sama penghujat agama Islam. Jadinya lucu. Maksudnya ini apa? Malah yang bilang Agatha, coba kalian perhatikan ya. Si Logika itu adalah saksi pelaporan saya. Tapi kalian tahu nggak siapa si Logika? Ini si Logika itu ya. Saya tunjukkan kepada kalian. Ini si Logika. Penginjak Bible. Saya nggak kasih suara ya teman-teman. Karena ini ada musik. Si Logika ini adalah penghujat agama Kristen. Tadinya dia seorang debater. Karena uang. Saya pastikan ya. Banyak saksi yang mengatakan karena uang dia begini. Karena dia mengolok-olok. Dia di grup. Dan dengar ya. Ini di room Kristen loh ya. Ini bukan di room Islam. Artinya dia masuk untuk di room Kristen. Dan saya nggak tahu dia dibayar Kristen atau enggak. Karena dia di room Kristen. Ingat. Ini roomnya si room CP. Judulnya Menunggu Zuma. Nah. Ini kalian bisa lihat nih. Jadi si Logika ini aneh ya. Dia menginjak Bible di room Kristen. Dengar ya. Sekali lagi saya katakan nih. Ada lucu nih. Logika ini adalah saksi dari Dosma si Jabat. Dia menginjak Bible di roomnya Kristen. Orang Kristen kasih tempat. Orang Islam menginjak Bible. Pertanyaannya kenapa si Logika jadi saksi. Bukan dilaporkan. Ada kerjasama apa ini antara Dosma dengan Logika dan para penghujat Kristen. Perhatikan akun bernama Neva Aisyah Neva ini ya. Aisyah Neva ini adalah penista agama Islam yang mengatakan Nabi Muhammad memperkodok budak. Kalau tidak salah di YouTube saya ada videonya. Nanti saya buka deh. Ini Christian Cepot ini penista agama Islam. Rata-rata yang ada di Komal ini adalah penista. Tiba-tiba di Komal ini ada Logika menginjak Bible. Dan ternyata si Logika penginjak Bible ini setelah menginjak Bible tidak dilaporkan orang Kristen. Tapi justru berkumpul bersama orang Kristen. Para penghujat. Satu tempat dengan Lina Wijaya. Ini lucu teman-teman. Ketika si Logika ini menginjak Bible tidak ada satupun orang Kristen yang melaporkan. Yang melaporkan si Logika justru umat Islam. Itu pun atas siapa? Mandat siapa? Panglima kita. APII tidak suka penistaan terhadap agama lain. Tidak suka penginjaan terhadap Bible. Karena kita berdiskusi dan berdakwah. Bukan menghina agama orang lain. Lihat teman-teman ya, si Logika ini menginjak Bible di Komal Kristen. Setelah menginjak Bible tidak ditangkap oleh Kristen. Justru dibantu orang Kristen. Sekarang menjadi saksi pelaporan dari pihak Kristen kepada para apologet. Yang membuka Komal menantang para pendeta untuk diskusi lintas agama dua arah. Ada apakah gerangan teman-teman? Jawab sendiri. Sekali lagi saya ulangi ya. Si Logika ini awalnya adalah pendebat, menghina agama Kristen. Lalu menginjak Bible di Komal orang Kristen. Lalu setelah menginjak Bible tidak dilaporkan orang Kristen. Lalu kemudian disupport sama orang Kristen. Lalu pengacara Kristen menjadikan dia sebagai saksi. Melaporkan para pendiskusi. Ternyata teman-teman ini bisa kalian baca. Kemudian ada apa dengan ini semua? Allah memperlihatkan kepada kita. Mana kaum munafikun, mana orang yang benar, mana yang intoleran, mana yang toleransi. Ingat, penginjakan Bible ini dilakukan di Komal Kristen. Bukan di Komal dia sendiri. Lihat hostnya itu. Hostnya adalah CP. Hostnya adalah siapa? CP. Siapa CP? Penista agama Islam. Pesi the King. Yang sudah dibongkar oleh Rudy Yohanes. Ya. Ingat. Ini lucu. Ada apa ini semua kawan-kawan? Kalian jawab sendiri. Kenapa si Logika menginjak Bible di Komal Kristen. Lalu tidak dilaporkan satupun oleh orang Kristen. Kemudian dia menjadi saksi bagi orang Kristen. Menyerang apologet Islam teman-teman. Yang melaporkan Logika justru umat Islam. Maka kalian bisa menilai mana yang penjahat, mana yang bukan penjahatnya. Jadi kita umat Islam itu akan selalu berdiskusi dengan umat Kristiani. Kenapa teman-teman? Gara-gara mereka-mereka ini. Kenapa? Inilah kita lihat bagaimana penjelasan mereka tentang Tuhan mereka. Saya perlihatkan salah satu video penjelasan tentang Trinitas dari Pak JJ tadi ya.
Oke, saya tunjukkan kepada kalian. Seperti yang saya janjikan, saya akan tunjukkan bagaimana Pak JJ menjelaskan Trinitas. 1 batang 2 telur. Baik, kita angkat videonya. Allah akan melindungi kami karena kami berusaha semaksimal mungkin. Islam. Adalah lambangnya juga ketuhanan, sebab dia adalah 3. Ya, jakar dan 2 telur. Ya, Bapa Firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada 3 pribadi, 1 oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, jakar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar ke? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Kalau mau ngambil analogi Trinitas, ambil yang lain, iya kan? Macam biji salak atau buah salak. Ya, 1 nampak dari luar, begitu dibuka menjadi 3 di dalamnya. Jangan biji pel. Astagfirullahaladzim. Masa analoginya Trinitas batu lase. Itu Pak JJ bang, abang tanyakan aja ke Pak JJ. Saya pun sempat menanyakan ke Pak JJ gitu kan, mengenai masalah batang, 2 telur gitu kan, 2 peler itu. Terus saya tanya, jembutnya itu siapa? Nah, ini teman-teman ya, bukti kalau saya itu bisa menampilkan penghujatan itu dari pihak Kristen sendiri, yaitu dengan cara apa? Ini video, ini terjadi perdebatan antara Bang Dewa dengan Pak JJ 4 tahun silam, di mana saya salah satu anggota dari grup tersebut. Teman-teman boleh lihat, saya ini mulai diskusi lintas agama itu dari grup WhatsApp, itu ada videonya 4 tahun yang lalu. Nah, setelah itu Pak JJ berdiskusi dengan Bang Dewa. Lalu di situ bahkan saya kan kasih video konfirmasi dari Pak JJ ya, karena nomor HP-nya masih aktif, saya masih telepon dia kemarin ya. Masih chat, masih VN ya, dia ada di Malaysia. Nah, lalu Pak JJ di situ berdiskusi dengan Bang Dewa. Pak JJ menjelaskan teori Trinitas 1 batang 2 telur. Nah, Pak JJ menjelaskan kepada Bang Dewa. Lalu ketika Bang Dewa menampilkan VN itu kepada Bang Zuma, justru Bang Zuma sendiri mengatakan menyayangkan. Kenapa analoginya harus 1 batang 2 telur? Bukankah ada biji salak? Kenapa nggak pakai biji salak aja? 1 batang 2 telur kenapa dipakai? Justru Bang Zuma menyayangkan si JJ ini menjelaskan doktrinnya dengan menggunakan 1 batang 2 telur. Nah, saya ini seorang pendiskusi, berhak mengutip perkataan orang lain. Apalagi dia mengaku punya Roh Kudus. Mereka kan mengaku punya Roh Kudus semua tuh. Nah, mari kita lanjutkan ya. Dan ini videonya ada beredar dan kita punya videonya 4 tahun lalu. Ini nggak bisa dibohongi guys. Video 4 tahun lalu ini ada dan itu terdokumentasi di YouTube teman-teman ya. Nah, salah satunya ada nanti kita sebut. Kalau seandainya saya dipanggil, saya akan tunjukkan 4 tahun lalu pendeta kalian yang ngajarin 1 batang 2 telur. Nah, kemudian saya mengutip perkataan JJ ini untuk menyadarkan umat Kristen. Kalau kalian berasumsi liar, ini yang kalian terjadi, penghujatan terhadap Tuhan kalian. Nih, lihat ya, lanjut. Astagfirullahaladzim. Konyol. Itu pekerjaan si Dewa itu. orang Pak JJ yang bilang, bukan Dewa. Dewa kan cuma sekedar ini aja, save aja bang, ya kan? Bayangkan sampai Bang Zuma tertawa terbahak-bahak kan? Saking Bang Zuma itu nggak nyangka Pak JJ bakalan menjelaskan 1 batang 2 telur itu, sampai Pak JJ, sampai Bang Zuma sampai tertawa terbahak-bahak. Itu 4 tahun lalu, suara Bang Zuma masih muda banget kan 4 tahun lalu. Jadi Bang Dewa nih ngejelas ini. Saya punya saksi, Bang Dewa ada, Pak JJ ada. Jadi kalau saya dilaporkan karena dikatakan menista, siap-siap kalian menghadapi ini ya umat Kristen. Saya akan bongkar semua penistaan dari kaum kalian sendiri tentang Tuhan kalian. Kalian yang akan dipenjara. Saya tuntut kalian mencemarkan nama baik. Pada saat dia bilang Trinitas itu analoginya, ini analogi yang benar-benar biadab kalau kata Dewa mah gitu kan. Tuh bahkan Bang Dewa sendiri mengatakan ini adalah analogi yang benar-benar biadab, kata Bang Dewa.
Tapi mereka membawa analogi itu. Justru kami umat Islam itu tidak sepakat analogi untuk Tuhan seperti itu. Tapi saya harus menyadarkan mereka yang selalu menista Nabi Muhammad, menista Allah. Saya tunjukkan kepada mereka bahwa kalian itulah penista sesungguhnya. Penjelasan kalian itu menjadi asbab kenistaan terhadap Tuhan kalian. Tapi kalian potong video saya, kalian bilang saya menghujat, kurang ajar. Ambil analogi Trinitas, ambil yang lain, iya kan? Nah ini videonya teman-teman ya, dan ini sudah beredar. Mari kita simak lagi pengakuan Pak JJ nih. Saya nggak terima, saya dituduh-tuduh gitu. Saya telepon Pak JJ, saya PN Pak JJ ya kan. Akhirnya saya dapat VN-nya Pak JJ. Ini saya kasih VN-nya Pak JJ teman-teman ya, bentar. Nanti saya tampilkan, tapi kita simak dulu penjelasan satu batang tadi ya. Atau buah salak, ya satu nampak dari luar, begitu dibuka menjadi 3 di dalamnya. Jangan biji pel. Astagfirullahaladzim. Masa analoginya? Trinitas itu analoginya, ini analogi yang benar-benar biadab kalau kata Dewa mah gitu kan. Dianalogikan sebagai batang dan 2 telur gitu. 2 peler. Nah sementara Dewa nanya, nah itu jembutnya siapa? Rakyatnya bukan? Demi Allah bang, kaget gak dengar. Ajaklah lo pertama yang YouTube. Aja. Oh bukan terbelit-belit lagi. Andaikan saya nih bang ya, andaikan saya ini orang Kristen, agama saya ini Kristen, ditanya seperti ini, oh pecah pala saya bener. Pecah, soalnya kenapa? Nggak tahu jawabannya gitu. Coba di-share lagi dong. Udah ngantuk nih. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga ketuhanan. Sebab dia adalah 3. Ya, jakar dan 2 telur. Ya, Bapa Firman dan Roh Kudus. Itu adalah mengarah kepada 3 pribadi, 1 oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, jakar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar, Kek? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Kalau abang punya utang, ya, kepala pusing nih ya. Dengerin aja PN itu, pasti lupa utangnya, dijamin sama Dewa. Sok, udah Dewa rasain soalnya ini bang. Udah ya, Mas Dewa udah. Apa tuh kebilang tadi? Nah, udah ya teman-teman ya, itu adalah bukti kalau saya tidak mengada-ada. Justru saya diajarkan sama pendeta mereka sendiri. Nah ini video saya, video yang sudah saya record ketika saya berdiskusi dengan Pak JJ ya. Teman-teman, ini videonya saya download dulu ya. Kemudian saya ini di sini ya, coba saya turunkan dulu di sini. Saya menampilkan video obrolan saya dengan Pak JJ. Karena saya ini baru-baru nih, ini baru kemarin ya, by the way ini baru kemarin loh. Baru ini waktu saya dilaporkan nih, tuh masih ada, tapi tanggalnya kelihatan ya. Ini baru nih teman-teman, ada tanggalnya nanti nih. Ini kalau kita lihat di chat WhatsApp ini ada tanggalnya nih. Ini kata saya nih Pak JJ, gara-gara saya dilaporin nih. Saya marahin Pak JJ, dengar. Pak JJ apa kabar? Pak JJ. Pak JJ masih ingat kan Tritunggal yang Pak JJ jelaskan 1 batang 2 telur itu? Iya Riba, gue ingat juga dengan Riba. Ya 1 batang 2 telur itu kan asumsi yang liar. Itu kan asumsi penjelasan Pak JJ mengajarkan kepada kami para pendiskusi sama Bang Dewa waktu itu kan Pak JJ ngajarin sampai videonya pun ada loh viral kalau nggak salah itu. Pak JJ ngajarin analogi memahami Tritunggal itu dengan cara umpamanya 1 batang 2 telur. Bener kan Pak JJ? Ingat itu kalau nggak salah Pak JJ diskusi sama Bang Dewa waktu itu, aku ada nyimak. Kalau sebenarnya tentang Tritunggal mengenai Tuhan yang Esa, kita bagi simpel aja hari ini, yaitu susuk manusia itu mempunyai tubuh, jiwa dan roh kan. Jadi
Tuhan kayak pun gitu. Oke. Tubuh ialah Allah. Nah, itu adalah bukti kalau saya itu berdiskusi dengan Pak JJ, mengutip perkataan Pak JJ. Nah, sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dengan seksama, para penista-penista ini tuh bukan dari Pak JJ aja. Nih contoh nih ya, salah satu ibu yang menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah manusia dan saya pendiskusi loh. Saya menyerap semua pernyataan-pernyataan mereka dan akan saya komparasikan kembali ketika mereka mencoba untuk mempertanyakan agama Islam. Nah, mari kita lihat teman-teman salah satu video terkait tentang, kita tampilkan nih. Wajar kita umat Islam akhirnya berdiskusi dengan mereka karena banyak sekali penjelasan mereka tentang Trinitas. Nih contoh nih. Artinya ketunggal ikaan, kesatuan dan persatuan. Jadi Tritunggal itu adalah ketigaan yang esa. Apanya yang tiga, apanya yang satu, itu yang perlu kita pelajari. Nanti saya akan antar ilustrasinya. Tapi yang perlu kita pelajari begini. Bahwa kalau kita baca di dalam, boleh tolong bantu ulangan 6 ayat 4. Nanti bantu 1 Korintus 8 ayat 6. Ulangan 6 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Oke. Tuhan itu Allah kita. Tuhan di sana semua huruf besar enggak? Enggak. Huruf yang dari Adonai, kata Adonai enggak? Tuhan itu T-nya besar. T besar kan? T besar, nah, jadi Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, itu merujuk kepada Allahnya Israel yang menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Jadi bagaimanapun teman-teman, baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama, Allah itu tetap konsisten menyatakan dirinya bahwa Allah itu esa. Makanya dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel dinyatakan, aku percaya kepada satu Allah. Nah, Allah itu siapa? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, kenapa inilah kenapa kita selalu berdiskusi dengan mereka, karena setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait konsep Trinitas ini. Ini contohnya satu lagi nih ya. Ini penjelasan dari Elia. Ini Elia Myron loh. Ini bayangkan ini Trinitas Allah Ibu ini. Manusia. Katanya bukan manusia. Loh. Tapi dia itu Allah. Maksud ibu dia menyamar. Menjadi manusia. Maksud ibu dia menyamar. Dia menyamar. Loh. Rohnya sendiri yang turun. Gimana ibu ini? Dia manusia. Reinkarnasi namanya, reinkarnasi tahu gak? Reinkarnasi. Bukan reinkarnasi, reinkarnasi itu beda dengan inkarnasi. Reinkarnasi itu kehidupan. Loh, roh apa? Rohnya yang menjadi manusia, roh Allah. Rohnya jadi manusia. Rohnya berubah jadi manusia. Roh atau firman? Iya. Mbak Ibu ada rohnya nggak Ibu? Ada. Ada jiwa Ibu nggak? Ada. Ada tubuh Ibu? Ada. Begitu juga dengan Allah. Berarti Allah itu punya tubuh. Tuh, bentar. Berarti Allah Ibu punya tubuh. Berbulu, berbulu. Berbulu. Yesus Kristus. Berarti Allah Bapa itu berbulu. Ibu itu jangan kotor otaknya. Loh, berbulu itu Ibu. Lihat di muka Ibu itu berbulu loh, Bu. Ini dia teman-teman. Ini dia kami umat Islam yang selalu berdiskusi dengan mereka. Mereka yang membawa analogi, mereka yang membawa penjelasan, lalu kita sampaikan konsekuensi logik dari penjelasan mereka. Mereka bilang kita yang menghujat. Ini paling fiktifnya mereka nih. Gimana kita nggak berdiskusi coba tentang Tritunggal, penjelasannya begini semua. Mana satu, mana yang betul. Ini lagi nih contoh nih. Reneo tak gajul, Reneo tak sebul, ben mencelat, kontal ben tekan segoro. Reneo tak keplak, Reneo tak jitak, ben kliengan, utekmu ora koplak. Jika masih ada yang buat cerita Allah berpribadi tiga, dia penyembah Bapa, iblislah bapaknya, Allahnya berbiji tiga. Reneo tak gajul, Reneo tak sebul, ben mencelat, kontal ben tekan segoro. Reneo tak keplak, Reneo tak jitak, ben kliengan, utekmu ora koplak. Reneo tak gajul, Reneo tak sebul,
sebul ben mencelat kontal ben tekan segoro rene tak keplak rene tak jitak ben kliengan utekmu ora koplak. Jika masih ada yang buat cerita Allah berpribadi tiga, dia penyembah Bapa, iblislah bapaknya Allahnya berbiji tiga. Reneo tak gajul, Reneo tak sebul, ben mencelat kontal ben tekan segoro. Reneo tak keplak, Reneo tak jitak, ben kliengan utekmu ora koplak. Reneo tak gajul, Reneo tak sebul, ben mencelat kontal ben tekan segoro. Reneo tak keplak, Reneo tak jitak, ben kliengan utekmu ora koplak. Ben kliengan utekmu ora koplak. Ben kliengan utekmu ora koplak. Astagfirullah. Aduh, ya Allah. Nah, jadi itulah teman-teman. Sesama mereka sendiri mengatakan bahwa itu koplak. Dan saya dibilang penghujat karena saya mengutip perkataan pendeta mereka. Tidak bisa, saya akan lawan itu. Andai saya dipanggil pihak kepolisian, si Logika itu jadi saksi, itu bagus. Kenapa? Karena justru kita bisa membuktikan siapa penista, siapa yang bersekongkol dengan penista. Kalau saya dipanggil, saya yakin yang bakalan jadi saksi ahli itu adalah Pak Hendritan, Joshua Teu, terus pendeta-pendeta yang pernah berdiskusi sama saya. Ini bahaya Dosma itu. Ya, kenapa? Karena justru Dosma akan mempertontonkan betapa Dosma sebenarnya penghujat Yesus. Tapi ya sudahlah ya. Alhamdulillah dengan viralnya Agatha, kita lihat ya viralnya Agatha ini di mana-mana. Oh ya, by the way teman-teman tahu kan si Logika itu sekarang berada di Medan. Ya kan? Tahu kan? Nah, kenapa coba tidak ada umat Kristen yang marah kepada Logika coba? Makanya menjadi pertanyaan bagi saya. Sebenarnya itu pelapor-pelapor saya dan Bang Zuma itu tidak mau ada intoleran atau jangan-jangan ingin menyerang kami para pendiskusi ini. Ayo, main Srea. Kita tidak tahu itu ya. Oke, kita lihat dulu viralnya si Agatha Palermo di beberapa laman sosial media. Pertama kita lihat dari YouTuber Agatha of Palermo dilaporkan polisi karena dugaan penistaan agama. Jakarta, Kompas TV, kreator konten Agatha of Palermo dipolisikan karena dituduh melakukan penistaan agama terkait ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya viral juga lu kan. Makanya yang kau hujat itu adalah kekasih Robbul Alamin ini. Dunia, langit bumi ini mencintai dia. Kau hujat beliau. Kau pikir kau bisa nyaman hidup? Nggak bisa. Bahkan yang kau pertuhankan pun belum tentu mampu membelamu. Karena aku yakin Nabi Isa alaihissalam itu sangat mencintai baginda Muhammad ibnu Abdullah. Karena mereka saling mencintai. Justru kau nanti akan masuk neraka jahanam. Di dunia kau belum tentu bahagia. Dan di akhirat pun kau akan menderita Agatha. Karena kau bukan hanya menghujat Nabi Muhammad. Tapi kau juga menghujat sembahanmu. Ya. Karena bagi kami Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Nabi Muhammad ibnu Abdullah, seorang nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kau penghujat agama Kristen Ortodok karena kelakuanmu itu mencemarkan Kristen Ortodok seharusnya. Saya nggak tahu nih, kau ini diutus atau tidak. Mudah-mudahan kau tidak diutus ya. Mudah-mudahan kau tidak mewakili gereja Ortodok ya. Dan Romo Daniel Biantoro harus berbicara ini. Apakah si Agatha ini adalah jemaatnya, muridnya, atau jangan-jangan dia tidak tahu nih lagi sama Agatha ini. Karena ini kan membuktikan bahwa dari apologet Kristen itu penghujat. Sudah videonya beredar di mana-mana kok. Ya kan? Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya bagikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita reaction lagi video selanjutnya.